ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص إلى شيخنا محمد خليل بن كلاني وإلى حضور الشيخ حسن الأشعري وجميع العلماء والمؤسسين لجميع نهضة العلماء المنتسبين إلى جميع نهضة العلماء ونخص إلى شيخنا شمس العارفين مؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ هاشم الأشعري نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وروى ابن سيرين رحمه الله هذا العلم دين فانظروا amman ta'khuduna dinakum. Masih melanjutkan pembahasan tentang satu fasal kita, khususnya warga Nahdiyin, pada umumnya keluarga besar pondok-pondok pesantren, agar supaya di dalam mencari ilmu pengetahuan kita harus berhati-hati. Kemarin sudah kita diskusikan panjang, berhati-hati dari mana kita memperoleh ilmu pengetahuan dan kepada siapa kita mengajarkan. Kemarin di antara kehati-hatian kita itu adalah dalam mencari ilmu harus ada sanad. Sanad itu mata rantai yang terus bersambung. Kemarin kita jelaskan paling tidak di dalam Islam itu ada 3 sanad. Yang pertama sanad tentang ilmu hadis dan qiraatul Quran, karena tanpa adanya sanad ini kita bisa keliru di dalam memahami ajaran agama. Kalau kita melihat penjelasan tentang usul fikih, hadis itu fungsinya diantaranya adalah mubayyin li mujmalil Quran, menjelaskan tentang keglobalan Al-Quran, mentakhsis keumuman Al-Quran, wa muqayyidun li mutlaqihi, membatasi terhadap kemutlakan. Jadi penjelasan tentang Al-Quran yang masih global itu ada dalam hadis. Kalau hadisnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa salah dalam memahami agama. Salah satu untuk memastikan hadis itu bisa dijadikan sebagai untuk penjelas Al-Quran, mubayyin atau mukhassis atau muqayyid, status hadisnya harus pasti. Dan untuk memastikan status hadis itu adalah melalui kajian sanad, baik itu berkaitan dengan perawi ataupun juga kajian naqdul mutun, kritik tentang isi daripada hadis itu. Kemarin sudah kita jelaskan salah satu kekaguman agama-agama lain, bahkan para mustasyrikun orientalis, adalah adanya sanad di dalam Islam ini. Mata rantai yang sangat luar biasa, keilmuannya dipertanggungjawabkan sampai ke Rasulullah. Di antaranya tentang hadis. Imam Ibnu Hajar kemarin kita jelaskan punya kitab namanya Al-Isabah. Itu sekitar 12.600 perawi hadis, lengkap biografinya, mulai gurunya, kehidupannya. Ada juga kitab namanya Usdul Wabah, mereka sekitar hampir 10 jilid, Ibnul Asir. Usdul Wabah nikah artinya singa, wabah nikah hutan. Jadi kalau hutan tidak ada singanya, tak gugur. Sebaiknya singa tidak di hutan, singa ompongnya. Itu isinya Usdul Wabah fi ma'rifati sahabah. Ini semuanya tentang jejak rekam para perawi hadis. Dan itu hanya ada dalam Islam.
sehingga kemudian muncul hadis hasan, hadis gharib, hadis ahad, hadis musalsal, banyak. Nah, nanti ulama berbeda pendapat. Hadis ahad yang mata rantainya ada di sebagian satu tingkatan tobaqoh yang tidak nyampe mutawatir, apakah bisa menjelaskan keumuman sebuah ayat Al-Quran? Contohnya kemarin akati tentang masalah tertib di dalam wudu. Ada ulama yang tidak mentertib wudu karena memang ayat Al-Qurannya mujmal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum, pakai waw. Basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu dan tanganmu, pakai dan. Dan nikah apakah tertib atau tidak? Ini dikaji oleh para ahli usul yang kemudian melahirkan hukum, dan itu berangkat dari sumber hadis juga sebagai penjelas. Ada yang mengatakan ini kurang karena ini hadisnya statusnya ahad. Ahad tidak bisa menjelaskan kemutlakan, keumuman ayat Al-Quran. Maka wudhunya macam-macam. Tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa, lafaz am itu sebelum ditahsis donni, hadis ahad juga donni. Maka donni ketemu donni bisa, maka kemudian tertib di dalam wudhu ada. Ini salah satu contoh kecil. Termasuk ketika takbir meletakkan tangan di mana, itu juga berangkat dari hadis, dan itu pertanggungjawabannya ada pada sanad hadis dan qiraah kemarin. Yang kedua sanad thariqah kemarin. Sanad thariqah ini penting dalam ajaran Islam karena banyak sekali aliran-aliran thariqah, mulai syadiliyah, khalwatiyah, sammaniyah dan seterusnya itu ada. Yang ketiga kemarin sanad keilmuan, Rabitatul Misyakhah, sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu ada dua macam. Ada di pesantren biasanya sebelum mengajar sudah ada sanadnya. Misalnya mau membaca kitab Fathul Mu'in, misalnya sudah dijelaskan, saya mengaji Fathul Mu'in dari guru saya ke guru saya, guru saya sampai selesai. Jadi sebelum membaca kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu sudah ada sanadnya, kayak semacam ijazah. Arwi hadal kitab an syai'an. Tapi ada juga yang tidak ada seperti itu, tetapi ijazahnya bersifat, sanadnya bersifat umum. Rabitatul Misyakhahnya bersifat umum. Pokoknya bila ngaji ke As'ad, yakin itu sudah sanad. Ke As'ad ke guruna Hadratus Syekh Qasim Asy'ari, Syekhuna Khalil Bangkalan, terus ke atas sampai ke Rasulullah. Tidak harus pakai sanad secara lembaran-lembaran. Kemudian ditambah satu selain tadi, ada yang disebut dengan sanad jam'iyah, sanad organisasi. Akadnya kita ber-NU ikut di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada sanadnya. Bisa ngaji di PKP NU, bisa ngaji di madrasah kader NU kasih. Itu menjelaskan tentang sanad perjuangan, sanad keorganisasian, bahwa berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu perjuangannya ada sanadnya. Bahkan kalau penjelasan PKP NU sampai dekat Pangeran Diponegoro, ke sanad, dan beliau rekam dengan baik di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kehati-hatian kita dalam memilih guru sekaligus dari mana kita memperoleh ilmu pengetahuan. Tak boleh produk instan kemarin itu. Produk Google harus ada gurunya, khawatir salah. Di sini dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang ulama, nama beliau Muhammad bin Sirin. Beliau ini wafat selang 100 hari setelah wafatnya Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in. Beliau ini berguru dengan para sahabat, diantaranya Anas bin Malik. Salah satu keistimewaan Ibnu Sirin ini adalah ahli takwil mimpi. Punya kitab namanya Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam. Seperti Nabi Andi mimpi, kalau punya mimpi pengen ditakwil, jangan takwil ke dukun.
buka kitab namanya Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam. Ta'thirul Anam itu artinya harum-haruman untuk manusia, wewangian untuk manusia fi Ta'biril Manam, di dalam menakwil mimpi. Kalau ini pasti sahih, karena beliau ini adalah termasuk tabi'in besar semasa dengan Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Jadi masa Rasulullah, masa sahabat, setelah sahabat ini ke tabi'in. Di antara tabi'in itu yang terkenal Muhammad bin Sirin. Beliau Al-Basri, juga orang Basrah, sezaman dengan Hasan Basri rahimahullah. Di antaranya beliau ini adalah punya kitab terkenal. Beliau juga mengatakan di sini, hadal ilmu dinun. Agama ini, ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu tentang sanad, dari mana kita belajar ilmu, itu termasuk bagian dari agama. Maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari siapa mereka itu mengambil agama kalian. Jadi sanad bagian dari agama. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan juga bahwa sanad itu minaddin, walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kata tidak ada mata rantai keilmuan ini, maka siapapun akan ngomong dan yang diumumkan apapun saja. Laqala man syaa ma syaa. Awacana kepi pokon. Ya kemarin itu produk kuliah 7 menitan di budina afatwa. Akhirnya bisa rusak. Nika kalau kita lihat biografinya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ini beliau ahli takwil. Takwil mimpi pun tak sembarangan. Maka beliau mengatakan ilmu sanad ini termasuk bagian agama. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama itu. Seakan-akan beliau ingin menyiratkan pesan, mimpi pun ditakwil itu ada ilmunya. Karena beliau punya kitab Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam. Warawa ad-Dailami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, diriwayatkan oleh ad-Dailami dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dengan hadis marfu'. Hadis marfu' ini kah hadis yang bisa dihubungkan, disandarkan langsung kepada Rasulullah. Jadi ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Kalau perkataan sahabat ini kan namanya hadis mauquf. Kalau sambungnya kepada Rasulullah bisa dinisbahkan kepada Nabi, hadis marfu. Jadi ini kah hadis. Apa kata beliau Abdullah bin Umar ini, al ilmu dinun. Agama itu adalah, ilmu itu adalah agama. Karena tanpa ilmu orang tidak bisa beragama dengan baik. Wassalatu dinun. Adapun salat itu adalah agama. Fanzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khuduna hadzal ilmah, dari mana kalian mendapatkan ilmu pengetahuan ini. Wa kaifa tusalluna hadhihi sholata, dan bagaimana, perhatikan bagaimana kalian melaksanakan salat. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena kalian akan ditanya kelak di hari kiamat. Ternyata as-salatnya tak pas. Karena tidak punya sanad bagaimana caranya sholat yang benar. As-sholatu lidzikri, sholat adalah mengingatku. Karena hanya cukup terjemahan, apa jangan cukup iling. Bodoh saya tamat, jangan cukup seumur hidup 5 kali. Bodoh saya mendapat sholat itu cukup 3, karena di Quran hanya 3. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikan salat liduluki syamsi, karena tergelincir matahari, berarti zuhur. Wa qur'an ila ghasaqil lail, sampai menjelang malam, berarti maghrib. Wa qur'anal fajri, dan terbit fajar. Jadi apa jangan telok. Jadi pun orang apa jangan telok ni ke Quran ni betul. Tapi kalau tak ada sanadnya, ingkarus sunnah, mengingkari sunnah, bahwa dawuhnya Nabi sallu kama ra'aitumuni, dan dipertanyakan kelak kata beliau nanti, bagaimana melaksanakan salat yang benar, karena kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat.
sambungan sanadnya seperti apa sholat itu yang betul. Kan meletakkan tangan saus kan macam-macam, agak miring sekone ya. Kalau miringnya tak pas keliru juga, sangkana sudah melaksanakan sunnah abad padahal tidak. Padahal tidak. Atau aruku supaya lebih sempurna tanah dopak ka nikah kak iya, alasannya lebih padahal keliru. Ia pegangnya di lutut tanah, tidak boleh sampai ke bawah. Belum tentu semakin merunduk semakin khusyuk atau semakin bagus. Kalau tidak punya ilmu kan mungkin kiasnya begitu. Karena salat itu adalah simbol kehusuan, simbol adalah ketawaduan, semakin merunduk semakin bagus. Karena tidak ada sanad. Fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatu, maka jangan sekali-kali kalian ini meriwayatkan agama itu dari orang kecuali dari orang tahaqqaqat ahliyatu, yang telah nyata keahliannya. Riwayatkan ilmu itu dari orang yang sudah tahqiq, betul-betul paham. Seperti kemarin nega dijelaskan, kalau tidak ada sanad dalam artian pernah ngaji di pesantren langsung dari kiainya, bisa salah paham memahami kitab. Salah satunya kemarin contohnya kitab Kifayatul Akhyar yang menjelaskan ketika ada seorang wali memasrahkan kepada seorang kiai misalnya untuk menikahkan, maka wali nikah tidak boleh hadir di tempat akad nikah. Lah itu kalau tidak talaki langsung ngajinya tuntas, itu bisa salah paham. Karena kebiasaannya ketika kita akad nikah, wali juga ikut hadir meskipun sudah diwakilkan ke kiai misalnya. Nikah mau naik kitab, nikah tak sah. Ternyata itu perlu di cross check ke kitab-kitab lain yang itu ngajinya harus tuntas, dan itu penjelasannya biasanya talaki. Karena kita pasobung, jelasaki bisa semulang. Ini maksudnya hadir ayyakuna syahidan, hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi. Masraki beli ke situ ngoreng, kemudian diangkat, tapi pada saat yang sama wali ini berperan sebagai saksi. Ini tak gengeng. Tapi nanti kita pakai ahyar sobung penjelasannya, cuman tak oleh hadir. Dan ini kamu hanya Kifayatul Akhyar, dan itu ngajinya tidak ada sanad di kepasan, bisa salah paham. Di budina ini kamu hukumnya serompok ada nih kan orang tak sakapi dina polanya menyalah ya tuh. Padahal kitab-kitab yang lain yang dibaca para masyayikh di pesantren menjelaskan itu kalau jadi saksi, kalau hanya hadir sebagai peserta biasa tak masalah. Ini pentingnya tadi. Maka jangan sekali-kali meriwayatkan ajaran agama itu baik tata cara sholat kecuali dari orang yang sudah tahaqqaqat ahliyatu. Gambarannya orang yang punya keahlian yang sudah tahqiq seperti apa? Nika jelasake bi ayyakuna minal udul. Dengan gambaran harus ada periwayatan agama itu minal udul. Biayakuna dengan gambaran ada siapa man itu man tahaqqaqat ahliyatu minal udul, yang termasuk orang-orang yang adil. Adil di sini bukan berarti ketika membagi sesuatu rata pamilo kapi neka adil dalam konteks jadi pemimpin pemerintah. Mun beda napanya mana bantuan COVID-19 pamilo kapi ini adil mun kepala desa. Tapi udul saya maksud konteksnya gak benih. Udul ini kan orang yang menjaga muruah, menjaga nilai-nilai spiritualnya, tak alako tusa raja, tak nekuni tusa keni. Ini kan adil namanya. Ini kan berarti adil dalam konteks periwayatan. Salah satu riwayat perawi nikah syaratnya harus adil. Adil yang dimaksud tidak menekuni dosa kecil dan tidak melaksanakan dosa besar. Lam yartakib al-kabair wa lam yusirra as-saghair. Ini adil maksudnya. Jadi kudu adil. Maka pinter alim tapi orang nikah tak pati gede ke agama. Nikah jo ambil kata. Nikah dari saking hati-hatinya.
Makanya dipertanyakan ketika kuliah jauh-jauh ke Amerika hanya ingin belajar Islamologi, ilmu tentang keislaman, belajar ke profesor doktor, tapi agamanya Nasrani. Memang kalau keilmuannya lebih alim dibandingkan kiai pesantren, tapi efeknya nanti kurang, karena tidak adil di sini. Orientalis ini kan alim, saya senok horogronya yang berhasil menundukkan Aceh dalam sejarah penjajahan. Kan tak bisa ditaklukkan Aceh ini karena banyak wali-wali Allah, baik keilmuan maupun kekaramatannya. Tapi akhirnya Belanda ini berhasil dengan divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Di antaranya nikah mengkader seorang yang pinter jenius namanya Senok Horogronya. Kan sampai apal Quran ya, apal kutubus sittah. Kemudian disusupkan ke Aceh seakan-akan dia adalah seorang pendaki. Masuk nih berdiskusi segala macam, tapi sifatnya mengadu domba. Ini kan hebat berarti. Tapi ilmunya tidak masuk ke hati, kan hanya sekedar untuk Kak Dinto pun harus ngambil ilmu dari yang tahqiq, yang punya keahlian, kapasitas, keilmuan yang tahqiq. Gambarannya minal udul, termasuk orang yang adil. As-siqat, as-siqah ini artinya terpercaya. Ini berkaitan keilmuan. Jadi spiritualnya oke, intelektualnya oke. Kadang nyari kedua-duanya agak repot. Pinter luar biasa tapi tak pernah sholat berjamaah dan lain sebagainya. As-siqat al-mutqinin, yang apa siqat tadi, terpercaya, al-mutqinina yang teliti, al-itqan. Ini semuanya berkaitan dengan sifat kriteria seorang perawi dalam ilmu hadis, khususnya ilmu pengetahuan. Warawa Muslimun fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala abaukum. Dalam sebuah hadis sahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, akan datang, akan terjadi di akhir umatku, yakni di akhir zaman akan terjadi, akan muncul unasun, sekelompok manusia, yuhaddisunakum ma la tasma'u antum wala abaukum. Mereka akan menceritakan, menjelaskan kepada sesuatu yang tidak pernah kalian dengar, baik oleh kalian sendiri wala abaukum, dan tidak pula didengar oleh ayah-ayah kalian. Jadi nanti akhir zaman akan bermunculan tukang fatwa yang itu fatwanya kadang aneh-aneh, kata beliau. Kamu tak pernah mendengar, nenek moyangmu juga tak pernah. Ini ilmu baru nih kak. Ya kita renung-renung saja, kadang ada muncul prediksi Rasulullah 14 abad yang silam. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kalian kepada mereka ini. Wa fi sahih Muslimin aidan anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, di dalam hadis sahih Muslim bahwa sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Akan terjadi di akhir zaman dajjalun, akan muncul di akhir zaman dajjaluna, siapa? Kelompok dajjal, kadzabun, yang pendusta. Ya'tunakum minal ahadis, mereka mendatangkan kepada kalian minal ahadis, dari jumlah hadis-hadis, mimma lam tasma'u antum wala abaukum, yang tidak pernah mendengar kalian wala abaukum, dan tidak pula ayah-ayah kalian. Ada hadis-hadis aneh-aneh yang dipakai. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah. La yadillunakum wala yuftinunakum. Janganlah sekali-kali mereka itu, berhati-hatilah kalian, jangan sekali-kali mereka itu menyesatkan kalian dan memfitnah kalian. Hati-hati. Wa fi sahih Muslimin aidan, dalam kitab sahih Muslim juga, an Amr bin al-As radhiyallahu an, dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala inna fil bahri syayatin masjunatan,
Sesungguhnya ialah terdapat di dasar lautan, di dalam lautan, syayatina, adapun beberapa syaitan, masdunatan yang dibelenggu. Ada sekelompok syaitan yang dikarangkeng, yang dibelenggu. Awsaqaha Sulaimanu, yang diikat oleh Nabiullah Sulaimanu bin Dawud, yang diikat oleh Sulaiman bin Daud. Yushik antakhruja, hampir-hampir mereka ini keluar, syayatin ini keluar. Fataqra'u 'alan nas Qur'anan, kemudian mereka pun membacakan kepada manusia Quran. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, maknahu, adapun maknanya hadis ini, antaqra'a syai'an laisa biqur'anin, mereka akan membaca, syaitan ini membacakan sesuatu, laisa biqur'anin, yang tidak ada apa syai' biqur'anin, ialah Al-Qur'an. Wa taqulu, dan mereka mengatakan, innahu Qur'anun, itu adalah Al-Qur'an. Litughribahu awaman nas, untuk membodohi manusia yang awam. Nikah ada sekelompok syaitan. Bisa nikah diartikan dalam arti hakikat, memang syaitan nongku, dajjal nongku, sekeluar dari dalam lautan menyerupai jadi manusia. Dan ini kalau tidak keliru dijelaskan juga oleh As-Suyuti dalam kitab Asbah wan Nadhair. Di Asbah wan Nadhair itu ada satu bab penjelasan tentang ahkamul jin, ahkamul jan, hukum tentang jin. Mulai dari bagaimana hukumnya kawin dengan jin, bagaimana berhubungan dengan jin. Di antaranya yang saya jelasaki, jin itu, nah ini kaitannya bi Ruqyah Aswaja. Ada ketua Ruqyah Aswaja, Ustaz Yusji. Di sana dijelaskan hukumnya berhubungan dengan jin, kemudian menikah dengan jin, bahkan juga dijelaskan ada kaitan di hadis nikah. Memang ada jin itu, syaitan yang dimaksud, iblis dan segala macam itu merupakan anak pinak dari jin, karena hakikatnya makhluk yang kena taklif ini ada dua. Ya ma'syarul jinni wal insi. Jadi ada jin, ada manusia. Jin ini kan melahirkan macam-macam, di antaranya iblis kemudian syaitan. Jadi syaitan ini kan awal asal usulnya dari dalam surah Al-Kahfi kan dikatakan kana minal jin. Iblis yang tak mau sujud kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Termasuk di antaranya syaitan ini kasih menggoda manusia dan akan menipu manusia dengan hadis-hadisnya, padahal ini bukan. Tetapi ada juga jin sesai, itu yang disebutkan dalam surah Al-Jin, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Jadi ada sekelompok jin yang datang ngaji ke Rasulullah, yastami'una al-Qur'an, ngaji tajwid. Sampai alim-alim Paleman. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz tahun 101, jadi 10 Hijriah, sudah 100 tahun berikutnya, satu abad nikah. Pernah suatu ketika dalam kitab nikah Asbah wan Nadhair ini jelas lagi. Pernah suatu ketika beliau nikah melakukan perjalanan, karena beliau nikah sempat menjadi khalifah meskipun sangat cepat sekali. Tiba-tiba nikah beliau, karena mungkin alim juga kasyaf, nikah di pinggir jalan Qari'atut Thariq melihat mayitnya jin. Beliau turun dari kudanya, kemudian nikah eratinin, eromat. Karena hakikatnya jin itu taklifnya sama dengan kita. Menabi salah satu ada yang mati, yang lain juga punya kewajiban mentajhiz. Apa jangan apa? Nikah kebetulan beliau turun, kemudian tajhiz dan dikuburkan segala macam. Ketika beliau berangkat, tiba-tiba ada suara, "Hei ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sungguh benar yang disabdakan Nabi dulu." Jadi nikah pun 100 tahun kita aman ini. Ketika Rasulullah dulu pernah mengatakan bahwa di antara kamu nanti ada yang mati dan dia akan dikuburkan oleh orang yang terbaik di muka bumi. Sungguh benar, karena Umar bin Abdul Aziz adalah manusia terbaik yang pernah muncul di muka bumi dengan keadilannya dan segala macam. Ternyata prediksi Nabi bakal mati di antara kamu dan akan dikuburkan oleh orang yang terbaik di muka bumi. Ternyata Umar bin Abdul Aziz kebetulan temannya mati yang disampaikan oleh Nabi.
Artinya berdujukan saya fokus jin ya. Tapi sebaik-baik jin kita tetap dilarang untuk tidak berhubungan. Kan tadi kata isi. Bab kalau ya cek akanca pada akhirnya juga akan membahayakan. Tapi banyak sih, termasuk nih kelompok si alumni Madinah nih, yang diabadikan dalam surah jin, yastami'unal Qur'an. Kemudian setelah selesai, wallau ila qaumihim mundirin, mereka pulang ke kaumnya masing-masing, mundirin menjadi tukang dakwah. Jadi jika bisa diartikan mungkin secara tekstual memang betul-betul syaitan yang pernah dikarangkeng oleh Nabi Sulaiman kemudian di akhir zaman muncul menjelma menjadi tukang-tukang dakwah, dan itu mengelabui dengan hadis-hadis palsu, atau bisa diartikan umat Nabi Muhammad yang berperan seperti syaitan, ilmunya untuk mengelabui sesama manusia dengan ilmunya. Sedikit lagi, warawa at-Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-aimatul mudhillun, sesungguhnya paling aku khawatirkan dari umatku, kata Nabi, ialah pemimpin yang al-mudhillun, para imam-imam yang menyesatkan. Jadi imam tapi menyesatkan. Warawal Imam Ahmad an Umar radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan, yang paling aku khawatirkan dari umatku ialah setiap orang munafik yang alim lisannya. Alim lisannya, intelektualnya hebat tetapi kering dari nilai-nilai spiritual. Qala al-Munawi rahimahullahu taala, ai kasirin alimil lisan jahilil qalbi. Saya maksud perkataan Sayyidina Umar ini, munafik yang alim lisannya adalah yang banyak ilmu lisannya tetapi jahilil qalbi wal amali, jahil hati dan amalnya. Ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha, mereka menjadikan ilmu, ittakhada menjadikan siapa alimul lisan, al-ilma akan ilmu ini, hirfatan sebagai profesi, dijadikan sebagai banjakan, ya ta'akkalu biha yang mencari makan siapa alimul lisan ini, biha dengan hirfahnya ini, menjual ilmu pengetahuan. Wa uhbatan yata'azzazu biha, dan juga kesombongan, yata'azzazu biha yang dijadikan alat untuk meraih kemuliaan, biha dengan ubahah itu. Yad'un nasa ilallahi ta'ala, mereka menyeru kepada manusia, ilallahi menuju Allah, wa yafiru huwa minhu, tetapi dia lari minhu dari Allah, ngajak kebaikan padahal dirinya tidak melakukan. Warawa at-Tabrani an Ali radhiyallahu anhu, inni la atakhawwafu min ummati mu'minan wala musyrikan. Kata Sayyidina Ali, saya tidak khawatir dari umatku, tidak khawatir dari umatku ini kepada orang yang mukmin dan tidak khawatir kepada orang yang musyrik. Kenapa? Fa amal mu'min fayahjuruhu imanuhu, maka adapun orang mukmin itu fayahjuruhu, maka ialah menghalangihu kepada mukmin, imanuhu apa imannya. Kalau orang itu sudah mukmin, saya tak khawatir, itu imannya pasti akan menjadi kendalinya. Wa amal musyrik fayaqma'uhu kufruhu, adapun orang musyrik, saya tak iman ke Allah, orang yang non muslim misalnya, saya tak khawatir juga, kata Nabi. Kenapa? Fayaqma'uhu kufruhu, maka akan membungkam kepadanya kufru, apa kekafirannya. Jelas lokasinya, jelas mun mukmin pasti imannya menjadi kendali. Jadi saya tak khawatir. Kalau
non muslim sekalian jelas-jelas mereka sudah tidak akan mungkin hirau dengan kita. Walakin atakhawwafu alaikum munafiqun alimal lisan, tetapi aku khawatir dari kalian akan adanya orang munafik yang hanya lisannya alim, alimul lisan. Yaqulu ma ta'rifun wa ya'malu ma tunkirun. Mereka mengatakan sesuatu yang mereka ketahui dan mereka mengamalkan apa yang mereka tidak diakui, yang mereka ingkari. Yang mereka ketahui mereka jelaskan, tetapi yang mereka amalkan justru yang bertentangan dengan hati nuraninya. Mereka berarti kan tak benar mereka. Sampai yakin segus-bagus jok korupsi jok nikah, ternyata dia melakukan apa yang bertentangan dengan sanubarinya. Wa an Ziyad bin Judair, dan dari Ziyad bin Judair rahimahullah taala qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata siapa Ziyad, berkata li kepadaku, kata Ziyad, Umar bin Al-Khattab, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, apakah engkau tahu wahai Ziyad sesuatu yang bisa merobohkan bangunan Islam? Qultu, aku menjawab, kata Ziyad, lah aku tidak tahu. Qala, berkata siapa Sayyidina Umar bin Khattab, yahdimuhu zallatul alim, akan merobohkan kepada bangunan Islam itu apa? Ketergelinciran orang yang alim, yang punya ilmu. Wala jidalul munafiqi bil kitab, yang kedua dirobohkan oleh jidalul munafik bil kitab, wacana-wacana, perdebatan orang munafik dengan kitab. Dia ahli memahami kitab Al-Quran, tetapi dia hanya digunakan sebagai wacana. Itu berbahaya. Wa hukmul aimatil mudillin, yang ketiga keputusan para pemimpin yang menyesatkan. Keputusan hukum kalau dalam masalah agama, atau juga keputusan kebijakan kalau itu para pemimpin. Jadi yang merusak agama ini kecepon lo ada tiga, kata Umar bin Khattab. Satu, ketergelinciran orang alim. Yang kedua, wacana-wacana yang dihembuskan orang yang tak sama antara lidah dan hatinya. Dan yang ketiga adalah hukmul a'immah al-mudillin, keputusan hukum dari imam yang dolim, yang sesat, atau juga bisa diartikan apa? Kebijakan para pemimpin yang dolim. Maka beliau sekali lagi menganjurkan dalam fasal ini berhati-hati dari mana kita mengambil ilmu pengetahuan. Maka kita tadi berpegang teguh kepada tiga sanad tadi. Sanad di dalam hadis termasuk Quran, qiraat sab'ah, kemudian sanad dalam thariqah, sanad dalam keilmuan, baik itu Rabitatul Masyiah, talaqqa bil qabul, mengaji pesantren, ataupun memang ada sanad-sanadnya. Kita misalnya ke Malang langsung ngaji dapat sanad, ada. Dan yang keempat juga tambahan khususnya di kalangan Nahdiyah, sanad jam'iyah. Sanad jam'iyah penting. Ini mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.